Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk anak-anak kelas 11, hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai indikator asam basa. Jadi, yang ingin kita pelajari hari ini ada dua jenis indikator asam basa. Yang pertama adalah indikator alami, dan yang kedua indikator buatan. Jadi indikator alami ini bisa dilihat ya fotonya. Seperti ini, indikator alami itu ada indikator asam basa yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator buatan itu adalah indikator yang sudah disintesis. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari indikator asam basa ini. Oke, indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan untuk mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Jadi indikator itu adalah zat atau senyawa khusus yang ditambahkan ke larutan yang bersifat asam atau basa untuk mengetahui kisaran pH. Jadi yang diketahui hanya kisaran pH-nya saja. Nah, indikator asam basa akan memberikan warna tertentu apabila direaksikan dengan larutan asam dengan basa. Jadi kalau indikator asam basa itu syarat utamanya harus bisa membedakan antara asam dengan basa. Jadi warnanya pun harus berbeda. Ketika diteteskan, ketika dicampurkan ke asam harus berbeda warnanya dengan ketika diteteskan atau dicampurkan ke basa. Nah, kemudian apa itu indikator alami? Indikator alami adalah tumbuhan atau tanaman yang memiliki perbedaan warna saat ditambahkan pada larutan asam atau basa. Jadi, pakai laser dulu ya. Nah, indikator alami adalah tumbuhan atau tanaman. Jadi, harus tumbuhan atau tanaman yang memiliki warna. Nah, ketika ditambahkan ke asam, warnanya berbeda dengan ketika ditambahkan ke basa. Contohnya adalah kunyit ya. Nah, kemudian indikator buatan. Apa itu indikator buatan? Indikator buatan adalah indikator hasil sintesis di laboratorium yang membedakan antara asam dan basa. Jadi kalau indikator buatan itu sudah diteliti dan sudah diperoleh hasilnya, hasil warnanya. Nah, sekarang kita bahas mengenai indikator alami. Apa saja yang bisa digunakan atau dijadikan sebagai indikator alami? Nah, indikator asam basa alami. Ini contoh-contohnya ada kunyit, ada kol ungu, ada mawar ya. Tanaman yang dijadikan sebagai indikator adalah tanaman yang mempunyai warna terang. Jadi syaratnya harus warnanya terang. Contohnya kol ungu, kulit manggis, kemudian kunyit, bunga sepatu, bunga bougainville, ataupun pacar air. Pacar itu yang sering digunakan untuk kuku ya, untuk cat kuku berarti. Dapat atau tidaknya suatu tanaman dijadikan sebagai indikator alami, nah, terjadinya apabila terjadinya perubahan warna pada ekstrak yang diteteskan pada larutan asam atau basa. Jadi kalau kalian ingin menggunakan atau ingin menentukan sifat asam atau basa menggunakan indikator alami, berarti harus membuat ekstraknya dulu. Contohnya, kalau kalian ingin menggunakan kol ungu sebagai indikator asam basa, berarti harus membuat ekstraknya dulu. Caranya gimana? Caranya membuat ekstrak kol ungu itu, berarti kol ungu di blender, kemudian tambahkan air, kemudian disaring. Ampasnya yang diambil hanya cairannya saja. Lebih bagus kalau menggunakan alkohol, tapi beberapa siswa atau kalian pasti tidak memiliki alkohol dalam jumlah banyak. Jadi cukup menggunakan air saja. Nanti ekstraknya diambil, kemudian ampasnya dibuang. Berlaku untuk semua ya, semua jenis indikator asam basa alami. Jadi, nah ini sama syaratnya itu kalau indikator asam basa itu syaratnya sama, harus terjadi atau harus diperoleh perubahan warna dari ekstrak ketika diteteskan ke asam dan ke basa. Kalau diteteskan ke asam atau basa, ke zat yang bersifat asam atau basa, warnanya sama, berarti tanaman tersebut tidak bisa digunakan sebagai indikator alami. Kalau terjadi perubahan warna antara asam dengan basa, berarti bisa digunakan sebagai indikator
asam basa alami. Nah, sekarang kita perhatikan percobaan dari indikator asam basa ya. Sekarang kita perhatikan. Kita akan uji coba, kita akan praktekkan indikator alami. Nah, sekarang perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk anak-anak kelas 11, kita akan melakukan percobaan indikator asam basa. Jadi percobaan yang pertama yang kita akan lakukan indikator asam basa alami. Nah, alami karena bahan yang digunakan ini terlihat ya, ini adalah ekstrak kunyit. Yang kita gunakan adalah indikator ekstrak kunyit. Nah, kira-kira alat dan bahan yang akan kita gunakan apa saja? Yang pertama, ini adalah plat tetes. Nah, ini plat tetes. Kemudian ini di dalamnya ada gelas kimia. Kemudian ini apa? Ini adalah pipet tetes. Kemudian ada alat lain yang akan kita gunakan. Ini ya. Ini tusuk gigi. Tusuk gigi nanti setelah kita teteskan dicampurkan dengan indikator atau ekstrak kunyit, kita gunakan tusuk gigi ini untuk mengaduk. Yang kita lakukan pertama kali adalah meneteskan. Jadi Bapak sudah membuat larutan. Larutannya itu sudah Bapak buat, ini bisa terlihat ya. Nih. Ini tulisannya pH 1. Nah, ini juga sudah terlihat nih, ada pH berapa ini? pH 2. Jadi Bapak sudah membuat dari pH 1 sampai pH 14. Sudah diukur pH-nya. Nah, sekarang kita uji coba dengan ekstrak kunyit. Kira-kira warnanya apa? Ketika pH 1 ditambahkan kunyit, ketika pH 2 tambahkan kunyit sampai pH 14. Apakah terjadi? Kalau terjadi perbedaan warna antara asam dengan basa, berarti ini bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Tapi kalau tidak ada perubahan antara asam dengan basa, berarti kunyit tidak bisa digunakan untuk indikator asam basa. Nah, berarti percobaan pertama yang harus dilakukan adalah meneteskan ini pH 1 ke plat tetes. Bapak teteskan ya. Nah, ini teteskan beberapa tetes. Ini pH 1. Kemudian pH 2. Nah, sekarang kita tambahkan ekstrak kunyit kepada masing-masing plat ya. Sekarang kita tambahkan. Nah, setelah seluruhnya ditambahkan ini ya, ekstrak kunyit, kemudian kita aduk menggunakan tusuk gigi ini. Jadi pH 1 kita aduk dengan tusuk gigi. Nah, untuk pH 2 juga sama, diaduk. Dan seterusnya sampai pH 14. Semuanya harus diaduk menggunakan tusuk gigi. Nah, setelah diaduk, terdapat perubahan pada masing-masing pH. Ya anak-anak, setelah kita melakukan percobaan ini, karena sudah terdapat dan sudah terlihat perubahan warnanya pada beberapa pH, mari kita analisis perubahan warna tersebut. Nah, bisa terlihat ya percobaan yang telah kalian lihat mengenai percobaan indikator asam basa alami. Nah, sekarang kita analisis warna yang dihasilkan. Nah, ini ya. Jadi, hasil warna tadi kan ada warna kuning, kemudian terlihat coklat ya. Di pH yang lebih besar, kita cari trayek pH dari indikator asam basa alami untuk ekstrak kunyit. Nah, ini adalah hasil percobaan yang tadi. Nah, bisa terlihat ya ini warnanya kuning terang. Semakin besar pH-nya, warnanya semakin gelap. Di pH 14, warnanya berubah menjadi coklat. Nah, jadi hasil percobaan tadi ya, bagaimana cara
kalau kita ingin melakukan percobaan di rumah mengenai indikator asam basa alami ini, selain diekstrak kunyit, jadi yang pertama yang kalian lakukan adalah buatlah ekstrak dari indikator alami. Jadi ekstraknya nanti caranya menumbuk bahan alami dengan mortar ataupun dengan blender juga boleh, ataupun dengan coet atau mutu. Ketika kalian punya coet atau mutu di rumah juga boleh. Kemudian tambahkan air atau alkohol ya. Kalau tidak ada alkohol tidak apa-apa, air saja. Nah, nanti setelah dicampurkan, setelah ditambahkan dengan air, setelah di blender, setelah bahannya halus, kemudian saring ampasnya. Jadi ampasnya yang dibuang, yang dipakai hanya ekstraknya saja atau cairannya saja. Yang kedua, ini kalau kalian di lab, kalian harus memiliki atau menguji coba. Contohnya kalian punya larutan HCl, buat larutan HCl pH 1 sampai 14. Jadi untuk membedakan, seperti ini Bapak buatnya pH 1 sampai 14 biar terlihat dari 1 sampai 14 kira-kira terdapat perubahan warna atau tidak. Itu kalau dilakukan di lab. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana kalau membuat percobaan ini, menggunakan percobaan ini di rumah. Jadi kalau di lab itu harus ada pH 1 sampai 14-nya biar terlihat perubahan warnanya. Kemudian yang ketiga, amati perubahan warnanya. Bisa terlihat ya tadi sudah diamati sama kalian juga bahwa terdapat perbedaan warna atau perubahan warna dari pH asam ke pH basa. Nah, yang terakhir adalah membuat trayek pH. Buatlah trayek pH berdasarkan warna yang kamu amati. Nah, ini trayek pH-nya ini sampai 14 berarti ya, tambahkan sama Bapak bentar. Ini baru sampai 13, tambahkan angka 14 di ujung karena pH itu dari 1 sampai 14. Ini 14 ya. 14. Sekarang kita perhatikan warnanya. Ini warnanya kuning, Pak. Ini 2 kuning. Sampai warna mana yang kuning? 8. Berarti ini sampai di sini tulis sama K. Sama kalian K. Berarti di sini K juga ya. Berarti ini K. Ini kita tulis indikatornya yang kita gunakan adalah kunyit. Kunyit. Ini K, itu kuning. Nah, berubah berarti dari 1 sampai 8 itu warnanya apa? Warnanya kuning. Nah, berubah menjadi coklat ketika pH-nya mulai dari 9. Kita tulis coklat itu C. Dari 9 sampai 14 warnanya coklat. Berarti kalau kita ingin membuat trayek pH, nanti kalau Bapak mau uji coba, misalkan Bapak punya asam cuka. Asam cuka kan termasuk asam ya. Nah, ketika diteteskan ekstrak kunyit, kira-kira warnanya kuning atau coklat? Nah, kira-kira warnanya kuning. Kalau Bapak punya obat mah, misalkan obat mahnya itu pH-nya sekitar 12. Berarti kalau diteteskan ekstrak kunyit, berarti warnanya akan coklat. Nah, itulah seperti itu. Jadi rentangnya kalau di indikator alami itu yang diperoleh bukan tepat. pH-nya misalkan 14, Pak, tidak bisa. Karena nanti kalau diteteskan, contoh Bapak punya ekstrak kunyit, teteskan ke tadi apa, ke obat mah, pasti warnanya coklat. Sedangkan sedangkan dari 9 ke 14 warnanya coklat. Jadi kalau ditanya, berapakah pH dari obat mah? Misalkan, kalau ketika kalian menggunakan ekstrak kunyit, berarti jawabannya adalah rentangnya 9, karena warnanya coklat dari 9. 9 sampai 14, berarti jawabannya rentangnya saja. Kalau kalian meneteskan ke asam cuka, misalkan, atau ke cuka yang sering kalian gunakan ketika makan bakso, atau ketika masak yang lain, warnanya berarti kuning. Kalau ditanya warnanya kuning, Pak, pH-nya berapa? pH-nya tidak tepat, tapi yang diperoleh rentangnya. Rentangnya berapa? Dari 1 sampai 8. Berarti karena 8 itu pH basa, berarti rentang asamnya kemungkinan dari 1 sampai 6. Berarti pH-nya sekitaran itu ya. Sampai situ paham? Nah, itulah yang disebut trayek pH. Kalau trayek pH itu rentang pH. Jadi tidak bisa tepat pH-nya. Jadi yang disebutkan hanya rentangnya saja. Itu ya untuk indikator alami. Nah, kalau kalian ingin menggunakan atau ingin menguji coba indikator asam basa alami ini ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan percobaan indikator asam basa alami ini bisa digunakan di rumah. Bisa pakai kol ungu, bunga sepatu, bunga mawar, pacar air, bunga bougainville, dan kunyit. Jadi nanti tinggal ekstrak ini dibuat ekstraknya, berarti tambahkan air, kemudian di blender atau dihaluskan, kemudian ekstraknya diambil dan sisanya ampasnya dibuang. Nanti tinggal ditambahkan nih ke cuka.
ke cuka kira-kira warnanya apa. Jadi karena kalian tidak punya rentak dari pH 1 sampai 14, cukup satu aja, cuka aja. Nah, nanti kalau ungu tambahkan cuka hasilnya apa kira-kira warnanya. Nah, cuka kan asam. Nanti kalau ungu tambahkan cuka warnanya apa. Nanti bandingkan dengan air sabun. Air sabun kan pH-nya basa. Kalian sudah menguji coba kemarin dalam pembelajaran asam basa bahwa air sabun itu basa. Berarti kalau ungu tambahkan basa, warnanya apa? Kalau terjadi perubahan warna antara cuka dengan air sabun, berarti kalau ungu bisa digunakan sebagai apa? Sebagai indikator alami. Termasuk ini perasan jeruk nipis ya. Nanti bedakan aja. Terus ada air ledeng atau air sumur. Nanti kalau ungu tambahkan air ledeng atau air sumur. Boleh air ledeng, boleh air sumur. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti bandingkan mana yang asam, mana yang basa, mana yang netral. Kira-kira terjadi perubahan warna tidak? Kalau semuanya warnanya sama, berarti kalau ungu tidak bisa digunakan sebagai indikator asam basa alami. Kalau terdapat perubahan antara asam, basa, kemudian di netral juga terdapat perubahan, berarti indikator. Berarti kalau ungu bisa digunakan sebagai indikator asam basa alami. Paham ya? Ini beberapa yang dicantumkan ini bisa digunakan. Kalau kalian punya tanaman yang lain di rumah atau buah-buahan yang lain, bisa diuji coba, bisa silahkan. Yang penting syaratnya tadi, ketika tambahkan ke asam dengan basa, warnanya berbeda. Nah, kita lanjut ke indikator buatan. Nah, indikator buatan yang pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu sering kalian lihat atau sering kalian pelajari. Bahkan sejak di SMP sudah kalian pelajari bahwa kertas lakmus itu ada lakmus merah dan lakmus biru. Nah, lakmus merah, kalau zatnya bersifat asam, dicelupkan lakmus merah dan lakmus biru. Merah tetap merah, biru berubah menjadi merah. Kalau netral itu tidak ada perubahan warna, merah tetap merah, biru tetap biru. Kalau basa merahnya berubah menjadi biru, tapi birunya tetap menjadi biru. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari kertas lakmus? Lakmus itu murah, bisa didapatkan oleh semua kalangan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya dan kelebihannya ada juga ya, bisa menentukan sifat asam dan basa atau netral suatu larutan. Nah, kekurangannya dia tidak bisa menunjukkan ukuran pH-nya. Dia pH-nya berapa, Pak? 1, 2, atau 3? Tidak bisa. Dia kalau menyebutkan asam berarti dari 1 sampai 6. Tidak bisa secara tepat menunjukkan pH-nya. Sampai situ ya berarti lakmus punya kekurangan. Nah, sekarang indikator universal. Indikator universal itu adalah indikator yang memberikan warna berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Inilah indikator universal. Jadi, kalau kalian punya indikator universal, bisa mengukur pH secara tepat. Contohnya, kalian punya air di rumah, Pak, saya ingin tahu air ledeng saya pH-nya berapa, pakai indikator universal aja. Ketika dicelupkan, nanti terdapat perubahan warna. Nah, sandingkan dengan ini, dengan standar, warna standar. Kalau menunjukkan warna sama dengan warna yang ini nih, warna di indikator atau di pH 7, berarti dia pH-nya 7. Kalau samanya di ini tadi di angka 1, berarti dia pH-nya 1. Jadi kelebihan dari indikator universal itu adalah dia tepat pH-nya, tapi kekurangannya apa ya? Ini sekali pakai, ketika sudah digunakan dibuang dan harganya cukup mahal kalau pH indikator universal. Termasuk kertas lakmus juga sekali pakai ya, setelah digunakan sudah dibuang, berarti tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini pH meter. pH meter ini adalah alat ya. Bapak masukkan ke sini karena sama-sama digunakan untuk mengukur pH. Nah, kalau pH meter itu lebih cepat dan akurat. Jadi kalau tadi ada yang lebih cepat dari indikator universal, berarti indikator universal kita harus menyamakan dulu dengan warna. Tapi kalau pH meter, ini langsung keluar angkanya, digitalnya. Dan ada koma ya. Ada di belakang komanya ada 6,1, 6,2 untuk pH meter. Jadi ini lebih akurat dan lebih cepat. Tapi emang kekurangannya ini lebih mahal berarti dibandingkan indikator yang lain. Tadi dibandingkan pH meter, dibandingkan indikator universal dengan kertas lakmus. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah larutan indikator. Nah, larutan indikator itu banyak jenisnya. Bapak akan menjelaskan hanya 3, berarti ada 3 atau 4 lah ya. Yang pertama adalah ini metil merah. Kemudian ada bromtimol biru atau BTB. Kemudian ada metil orange. Kemudian ada penoptalin. Nah, ini adalah trayek pH-nya. Cara membacanya gimana? Lihat ya.
contohnya kalau kita punya metil merah. Metil merah trayek pH-nya itu 4,2 sampai 6,3. Perubahan warnanya itu merah kuning. Nah, contohnya kalau Bapak punya pH asamnya itu 3, berarti warnanya, nah ini lihat, merah 4,2, berarti dari 4,2 maksimalnya ke bawah, warnanya merah. Nah, kalau dari 6,3 ke atas, pH-nya 14, 13, 11, berarti warnanya kuning. Nah, tadi kan Bapak punya pH-nya berapa tadi? 4 atau 3 ya? Nah, sekitaran gitu di bawah 4 kan ya? Berarti warnanya merah. Kemudian, Pak, gimana kalau saya punya pH-nya itu 5? Kira-kira warnanya apa? Warnanya berarti antara campuran merah dengan kuning. Merah dengan kuning warna campurannya apa? Nah, itu berarti hasilnya adalah pH indikator itu kalau dia punya pH-nya 5, berarti antara campuran merah dengan kuning di tengah-tengahnya. Ya, itu merah dengan kuning campurannya berarti warna apa? Nah, itu dia menunjukkan warna pH-nya. Kemudian contoh yang lain, bromtimol biru 6 dengan 7,6. Kalau Bapak punya obat mah misalkan pH-nya 10. Misalkan obat mah cair ya, pH-nya 10. Berarti kalau ditambahkan bromtimol biru warnanya kuning atau biru? Biru warnanya. Karena ini 7,6 ke atas warnanya biru. Kalau kuning itu berarti dari 6 ke bawah. Kalau antara 6,0 sampai 7,6 berarti campuran antara kuning dengan biru. Nah, kuning dengan biru warnanya apa? Hijau kan ya? Berarti antara kuning dengan biru nanti warnanya hijau. Kalian punya pH 7 berarti harus warnanya hijau. Seperti itu ya untuk larutan indikator. Sekarang kita latihan soal. Nah, larutan X diuji dengan MM. MM itu apa? Metil merah berwarna kuning. Nah, ini ya, ditambahkan metil merah warnanya kuning, berarti pH-nya sekitar 6,3 ke atas. Nah, kemudian dengan BTB, bromtimol biru berwarna biru, tambahkan BTB berwarna biru, berarti 7,6 ke atas. Nah, dengan PP tidak berwarna. Nah, PP mana? Ini penaptalin. PP itu penaptalin ya. Tidak berwarna berarti 8,3 ke bawah sampai 1. Nah, yang ditanyakan itu berapakah perkiraan rentang pH larutan tersebut? Nah, ini sudah ternyata jawabannya 7,6. Rentang itu 7,6 sampai 8,3. Kok bisa? Nah, sekarang kita tentukan ya. Ini 14 berarti ya. Ini gambarnya kurang 1. Sebentar, ini angkanya kurang 1 jadi 14. Nah, jadi caranya kalian tulis dulu indikator yang pertama kan MM, tulis isin M. MM ya. MM. Kalau MM warnanya kuning, berarti mana kuning? Nah, ini 6,3. Kisaran 6,3 berarti di sini ya. 6,3 ke atas berarti 6,3 sampai 14. Karena warnanya apa? Warnanya kuning. Kemudian ditambahkan BTB yang kedua, BTB. Kalau ditambahkan BTB warnanya apa? Warnanya biru, berarti dari 7,6 di sini ya kisaran tengah-tengahnya. 7,6 sampai 14. 7,6 sampai 14. Nah, sekarang yang terakhir PP. Kalau ditambahkan PP tidak berwarna. Tidak berwarna itu berarti kisaran 8,3. Dari 8,3 di sini kan. 8,3 ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena tidak berwarna. Lihat, tidak berwarna 8,3. Berarti 8,3 ke bawah. Atau dari 1 sampai 8,3 warnanya tidak berwarna. Nah, untuk menentukan perkiraan rentang pH atau trayek pH, kita tarik dari sini, dari 7,6. Berarti dari ini. Tarik yang samanya saja. Apa ya? Yang memiliki irisan. Berarti ini tarik. Karena ini persamaannya di sini ya. Persamaan dari ketiga itu di sini. Nah, jadi terdapat irisan. Irisannya itu ini kan tadi 7,6 ya. Di 7,6 dan ini mm ya. 7,6 dan 8,3. Jadi rentangnya itu 7,6 sampai 8,3. Lebih dari 7,6 tapi kurang dari 8,3. Itulah rentang pH. Jadi larutan indikator yang diperoleh juga sama seperti indikator asam basa alami, yang diperoleh adalah rentang pH-nya saja. Sampai sini ya tanyakan. Nah, paham ya? Kita lanjut dulu ke percobaannya. Nah, kita lanjut ke percobaannya. Inilah percobaan buatan, indikator buatan.
percobaan indikator buatan dari, nah kita amati ya dengan seksama percobaannya. Nah, anak-anak, pada percobaan yang kedua ini masih mengenai indikator asam basa. Kalau tadi di video yang pertama itu adalah indikator alami, yang kita gunakan adalah kunyit. Sedangkan yang sekarang percobaan kedua adalah indikator buatan. Nah, indikator buatan yang kita gunakan ini yang pertama adalah metil merah, kemudian fenolftalin, dan BTB, bromtimol biru. Untuk larutan pertama, ini larutan pertama ya. Sekarang kita teteskan ke plat tetes. Ada 3. Ini kita gunakan 3 indikator. Ada MM, PP, dan BTB. Ya, teteskan. Kemudian ini larutan kedua, juga sama diteteskan ke 3 lubang. 3 lubang pada plat tetes. Sudah ya. Nah, setelah kita teteskan larutan 1 dan larutan 2 ke plat tetes ini, kita tambahkan indikator. Yang pertama ini BTB ya. Kita tambahkan sini BTB. Asalnya tidak berwarna, lihat. Kita tambahkan, oh, berubah menjadi warna kuning. Ini tambahkan juga BTB. Wah, berubah menjadi biru. Terdapat perbedaan ya. Ini warnanya kuning, ini warnanya biru. Sekarang kita teteskan MM pada larutan pertama. Teteskan MM. Terus warna merah, ini teteskan MM, warna kuning. Sekarang kita teteskan PP, fenolftalin. Di sini tidak berwarna, di sini warnanya ungu, ya. Ya, tadi ada sekilas warna ungu ya. Nah, terus tadi tersikat ada sekilas warna ungu, tapi sekarang jadi tidak berwarna. Berarti warnanya yang sekarang yang terakhir, warnanya tidak berwarna. Nah, setelah ini percobaannya sudah selesai, sekarang kita analisis percobaannya. Nah, perhatikan ya, tadi sudah selesai, berarti ini percobaannya. Ini hasilnya, ini pada larutan pertama, warnanya ini kan BTB ya, kuning dengan biru. Kemudian tambahkan M, tadi merah dengan kuning. Kemudian tambahkan PP, dua-duanya tidak berwarna. Sekarang kita analisis ya. Nah, ini percobaan indikator buatan. Nah, sekarang kita akan analisis trayek pH-nya. Nah, sekarang kita coba ya, kita latihan lagi, latihan menentukan trayek pH. Nah, ini berarti pH-nya terakhir, tambahkan lagi 14 ya. Ini pH 14. Ini tambahkan juga pH-nya 14. Indikator pertama ini BTB. BTB warnanya kuning. Tambahkan dulu. Nah, biar kelihatan. BTB warnanya kuning. Kalau kuning itu berarti 6,0. Berarti dari 6, dari 1 ke 6 ya. 1 sampai 6. Kemudian kedua adalah MM. MM warnanya apa? MM warnanya merah. Kalau merah berarti metil merah, mana metil merah ini? Warnanya merah berarti 4,2. Nah, dari maksimalnya 4,2 berarti dari 1 sampai 4,2 sekitar sini ya. Kemudian PP. Nah, yang ketiga PP, fenolftalin. Fenolftalin hasilnya tidak berwarna. Berarti kalau tidak berwarna dari 8,3 dari sini nih. 8,3 ini ya. 8,3 sekitar sini sampai 1. 8,3 sampai 1. Nah, kita cari irisannya. Cari irisannya berarti yang satu garis semuanya ada. Berarti ini di sini nih. Nah, di sini berarti ini di sini. Sini ya. Berarti pH-nya dari 1 sampai berapa nih? Sampai di 4,2. 4,2.
Nah, ini berarti percobaan pertama. Percobaan pertama, larutan pertama, trayek pH-nya dari 1 sampai 42. Jadi ini pH-nya kemungkinannya asam ya. Nah, sekarang larutan kedua. Larutan kedua kita gunakan indikator BTB dulu. BTB. Sekarang kalau indikator BTB ditambahkan ke larutan kedua warnanya biru. Kalau warna biru berarti dia dari ya, indikatornya di 7,6 sampai 14. Yang kedua, MM. MM warnanya apa? Warnanya kuning. Mana kuning? Kuning itu berarti dari 6,3 dari sini. 6,3 sampai 14. Nah, sekarang yang terakhir PP. Kalau PP itu warnanya tidak berwarna, berarti dari 8,3 sampai 1 atau dari 1 sampai 8,3. Nah, kita ambil irisannya dari sini. Dari ini tarik. Ini tarik ya. Nah, ini garis, berarti ini irisannya. Ini tadi apa berapa? 7,6 ya? 7,6 sampai 8,3. Berarti ini trayek pH-nya. Ini berarti kemungkinan pH-nya apa? pH-nya basa. Berarti ini kemungkinan pH-nya basa. Sampai sini pembelajaran indikator asam basa. Jadi tadi indikatornya ada dua, indikator alami dan indikator asam basa. Kalian bisa menentukan trayek pH indikator alami dan trayek pH pada indikator buatan. Nah, sampai sini saja pembelajaran hari ini. Dicukupkan saja sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.